Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Fi ayatil ukhra walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robbi atas kodrat, iradat beserta keizinannya kita sudah dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Raya Sumatera Barat ini. Sengaja kita tinggalkan rumah tempat kediaman kita dan kita istirahatkan seluruh aktivitas kita, tidak lain tidak bukan semata-mata menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada si Khalik yang menciptakan. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidupnya di atas dunia ini. Khutbah kita pada saat ini yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 9 yang telah Hatib bacakan tadi, dan kemudian nanti surat Al-Baqarah ayat 120. Dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah katakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu, kata Allah, khawatir terhadap anak cucumu di belakang hari. Apa yang dikhawatirkan? Di'afa, menjadi orang-orang yang lemah. Khaufu alaihim, dan khawatir pula terhadap kesejahteraannya. Falyattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, ucapkanlah kepada anak-anak itu perkataan yang benar dan yang tepat. Kemudian para mufassir menjelaskan du'afa di situ yang pertama di'ful jismi, lemah fisik. Yang kedua di'ful ilmi, lemah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga di'ful iman, lemah di segi keyakinan dan keimanan. Dan keempat di'ful akhlak, lemah di segi akhlak dan etika. Di'ful jismi atau lemah fisik, orang tua sudah sangat tahu betul. Baru saja sang istri itu hamil muda, sudah dibawa ke dokter ahli kandungan, sudah dibawa ke puskesmas, sudah bawa bidan. Bulan pertama 1 bulan sekali, 25 hari sekali, 20 hari sekali, 15 hari sekali, seminggu sekali sampai lahir sang bayi tadi. Nanti setelah lahir dibawa pula kepada posyandu. Anak itu sekarang baru kelas 6 SD, tingginya sudah melebihi orang tua dan kakeknya. Itu di segi fisik. Di full ilmi, lemah di segi ilmu pengetahuan, baru kelas 6 SD orang tua sudah meleskan. Apa yang dileskan? Matematiknya, bahasa Inggrisnya, dicari sekolah yang favorit. Dan yang ketiga di'ful iman, lemah di segi iman. Disinilah tidak ada tempat les khusus kecuali adalah di masjid, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan kemudian juga di'ful akhlak, lemah di segi akhlak. Maka untuk itu ajaran agama Islam mendidik anak ini berbeda dengan pendidikan umum John Locke. Kalau John Locke semenjak lahir, kalau ajaran Islam semenjak mencari jodoh. Tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha, fazfar bizatid din. Anda mau menikah, seorang laki-laki cari istri yang cantik,
manusiawi itu. Seorang istri mencari suami yang tampan, yang ganteng, manusiawi. Yang kedua, lima liha kerjanya di mana. Dan kemudian lina sabiha keturunannya. Yang keempat, lidiniha fasfar fiyatiddin. Ambillah orang yang taat beragama, kata Nabi. Kalau kecantikannya nilainya A, tapi agamanya nilainya D, jangan diambil. Tapi kalau agamanya A, kecantikannya B, sudah. Apalagi kalau semuanya A, bagus, cum laude yudisiumnya itu. Inilah yang dalam ajaran agama kita. Nanti setelah berhubungan suami istri seperti sekarang, sebelum akad nikah screening di kantor KUA. Nanti ada khutbah nikah. Dan kalau suami istri sudah sah, mau masuk kamar, ada doanya. Dan kemudian segala sesuatu sudah diatur oleh ajaran agama kita. Inilah yang kita namakan pendidikan di rumah tangga. Maka pendidikan rumah tangga itu sangat penting sekali. Karena kita punya pendidikan, yang pertama pendidikan rumah tangga, yang kedua rumah sekolah, yang ketiga rumah ibadah, yang ketiga rumah sakit, yang keempat rumah makan. Berbeda itu. Kalau di rumah tangga seperti yang tadi, belum ada anak itu mendengar kalimat lain waktu dia lahir, kalau lelaki yang didengarnya suara azan dari sang ayahnya. Atau kalau dia wanita mendengar iqamat dari ayah, belum ada kalimat lain, kalimat thayyibah itulah yang didengarnya. Dan ini yang kita lihat. Dan kemudian memang anak-anak itu dikatakan oleh Nabi, kalau dia sudah berumur 7 tahun, perintahkan dia sholat. Kalau telah berumur 10 tahun, belum juga beri sanksi. Ini yang perlu kita lakukan. Karena kenapa begitu? Sebab kalau kita padakan saja pendidikan agama di sekolah, tidak mungkin. Apalagi kalau sekarang sudah center beritanya, Menteri Pendidik kita sekarang itu tidak ada lagi pendidikan agama mulai 24 ini sampai tahun 35. Ya silakan saja, tidak apa-apa. Tapi di rumah tangga kuat pendidikan agama kita. Dan kemudian inilah yang kita sebutkan, pendidikan itu anak itu meniru orang tuanya. Orang tuanya pergi ke masjid, dia ikut pula. Orang tuanya pakai peci, dicarinya pula kotak, ditaruh di kepalanya. Dan kemudian ditirunya pula mamanya, pakai mukena, dicari pula. Itulah yang paling penting. Dan kemudian baru di rumah sekolah. Di rumah sekolah, makanya seorang murid akan melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Jadi favoritnya gurunya. Dan kemudian yang berikut adalah rumah ibadah. Di sinilah rumah ibadah itu. Les untuk anak-anak kita itu memang di rumah ibadah. Kita mengenal ada yang subuh mubarakah seperti yang sampaikan tadi. Dan kemudian ada yang wirid remaja. Dan kemudian ada yang pesantren Ramadan. Dan kemudian apalagi di Masjid Raya kita tadi ini ada tahsin Al-Quran segala macam. Itulah kegiatan-kegiatan di masjid. Maka masjid ini multi kegiatan. Bukan hanya untuk beribadah saja, banyak kegiatan-kegiatan itu. Maka untuk itu marilah kita bersama-sama anak-anak kita itu. Dan kemudian yang berikut adalah yang kita sebutkan tadi, setelah rumah sekolah, ya rumah ibadah, dan kemudian di rumah makan. Kalau di Minang ini rumah makan itu luar biasa. Disitulah orang, kalau kita mau makan, nasi kita sudah terletak, orang lain belum, kita minta izin dulu. Atau setidaknya mengajak orang itu makan. Mengajak itu sebenarnya bukan benar-benaran, tapi minta izin bahwa kita duluan. Kalau dia mau duduk, tidak mungkin pula. Mari Pak, iya, itu kan izin kita kepada tetangga yang belum dapat baik. Itulah kita lihat. Kemudian di rumah sakit, terasalah bagi kita rumah sakit itu sehat itu sangat perlu. Baru kita tahu sehat itu perlu waktu berada di rumah sakit itu. Dan kemudian yang berikut ada lagi, kalau kita di Minang ini adalah rumah gadang. Rumah gadang itu sangat penting sekali, apalagi adat berseni syarak berseni kitabullah sudah menjadi hukum positif. Undang-Undang nomor 17 tahun 22 tentang Provinsi Sumatera Barat. Apa yang harus kita isi di rumah gadang itu banyak sekali. Sesegi ekonomi, di segi musyawarah dan sebagainya di rumah gadang itu. Ini yang kita lihat. Kenapa begitu? Anak-anak kita sekarang ini tantangannya berbeda dengan kita. Maka ayat surah Baqarah 120 tadi Allah katakan, lan tardha ankal yahudu walan nasara
hatta tattabi'a millata. Sekali-kali tidak reda orang Yahudi dan Nasara sebelum kita mengikuti cara-cara mereka. Lan itu kalau kita belajar kawaid, masuk kepada fi'il mudhari', sekali-kali tidak. Lain lam. Lam hari ini tidak bisa mungkin, tapi lan tidak bisa. Lan tarda angkal yahudu walan nas. Sekali-kali tidak reda dia. Nah, maka kita merasakan sekarang bagaimana Israel itu menjajah Gaza di Palestina itu luar biasa. Makanya kita bersama-sama mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Palestina itu masjid yang ada di Baitul Maqdis itu adalah masjid yang tertua setelah Masjidil Haram bangun oleh Adam. Dan kemudian juga Masjidil Aqsa itu tempat terakhir Nabi Isra dan tempat menganjak pertama untuk Mi'raj. Dan di situ pula lah Nabi menjadi imam seluruh para nabi yang ada, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Dan kemudian juga di Masjid Palestina itu banyak para nabi, Ibrahim, Yusuf, Lut, segala macam, banyak para nabi dari situ. Dan kemudian juga banyak melahirkan para ulama. Makanya kita bersama-sama membela teman kita yang di sana, karena Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Beriman di Palestina, di Gaza, beriman di Kota Padang sama. Makanya kita bersyukur Yayasan Kota Padang mendirikan rumah makan Padang di Gaza. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu untuk membantu orang-orang Gaza. Kalau kita lihat di postingannya itu ya ada yang anak-anak, kemudian orang tua segala macam. Dan masjid informasi tadi sudah 38 masjid yang diruntuhkan oleh Israel itu di sana. Nah, inilah yang kita bersama-sama. Makanya Allah kata. Dan kemudian bukan itu saja, milah tahun tadi itu bukannya beribadah dengan mereka, cara-cara mereka. Sekarang dimulainya dengan food, makanan. Makanya Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah menetapkan yang produk Israel Yahudi itu tidak boleh lagi. Anak-anak kita itu dia tidak suka lagi ubi rebus, jagung rebus. Bagi dia itu adalah McDonald, kemudian pizza. Nah, itu dia. Itu semuanya. Dan kemudian juga minumannya ya apalagi Sprite segala macam. Itu kan dari situ itu. Jadi maka untuk itu kita memang harus mewaspadai anak-anak kita. Dan kemudian setelah itu juga dipengaruhi di pakaian. Syukur alhamdulillah di Kota Padang, saya pernah waktu kuliah di S3 Jogja di Jakarta, mahasiswa kita yang kebetulan tidak di sini, sama sepesawat, laki-laki pakai subang sebelah. Pakai subang sebelah dia. Dan ada pula malah hidungnya pakai subang seperti di India. Ada seperti itu. Dan kemudian juga anak-anak kita bersyukur semenjak otonomi daerah, anak SD pakainya sudah sama ibtidaiyah, anak SMP sama sanawiyah, anak SMA sama dengan aliyah SMK. Tapi pulang sekolah kalau tidak dikontrol, yang wanita ini celana adiknya yang dipakainya, sempitnya Allahu Rabbi, lalu samui mati. Inilah yang perlu kita kontrol. Dan kemudian juga yang perlu, apalagi film-film pendek. Kalau bapak dulu nonton film mungkin ke bioskop atau ke HI, tapi anak-anak kita sekarang bisa di kamar mandi, bisa di kamarnya melalui on-rate-nya, bisa. Inilah tantangan sekarang. Perlu kita antisipasi untuk masa yang akan datang. Dan kemudian cara-cara masyarakat. Saya tidak sebutkan siapa yang mengundang, tapi saya pernah diundang pesta ke Pangeran Hotel. Tidak ada kursi tempat makan, berdiri. Padahal Nabi katakan la tasrab qaiman, jangan makan dan minum sambil berdiri. Itulah caranya itu. Dan kemudian pernah waktu di Jakarta, kalau kita menstop taksi atau Kopaja di Jakarta dengan tangan kanan, tahu dia ini orang Padang baru ke Jakarta, nyemain kiri semuanya, kiri itu dia. Apa yang dilarang oleh ajaran agama itu dia. Dan malah saya pernah memberi kuliah, tapi tidak usah karena dia angkatan kiri. Mohon Pak, tangannya tolong diganti dengan tangan kanan. Ceritanya kan begini, tangan kanannya nulis, bertanya tangan kiri. Tidak bisa, taruh dulu pena itu. Nah, ini yang kita lihat cara-cara yang dipengaruhi oleh Yahudi dan Nasara itu sekalian.
Inilah yang kita lihat, anak-anak kita tadi perlu kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu kita bersama-sama orang tua, masyarakat, pemerintah, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai semuanya terhadap generasi muda. Barusan kita mendapat berita di Tanah Datar, remaja berumur 18 tahun dengan telanjang menginjak Al-Quran, untung sudah ditangkap oleh polisi. Jadi ini ada yang internal, ada yang eksternal. Makanya untuk itu kita bersama-sama bagaimana kalau anak-anak kita ini agamanya sudah kita tanamkan keyakinan, walaupun dia nanti setelah tamat mau jadi apa dia, mau menjadi polisi, tentara, angkatan segala macam silakan, tapi rasa keimannya udah kuat. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang masuk tentara itu dari pesantren, banyak polisi juga begitu. Tapi kita isi, kalau dia dokter keimanan kuat, kalau dia insinyur atau sekarang secara teknik, ya ini yang penting. Dan kemudian juga tentunya kita tidak bisa mengharapkan apa yang terjadi. Makanya kaum muslimin kalau kita lihat pendidikan agama mata kuliah di UNAN itu untuk S1 150 SKS, pendidikan agamanya 2 SKS. Di UNP juga begitu. Kecuali yang di UIN itu lain, karena spesialnya begitu kan. Makanya kita tidak bisa mencukupkan itu saja rumah tangga yang pertama, dan kemudian kita bersama-sama di masjid ini. Mudah-mudahan khutbah yang dikedepankan ini bermanfaat, terutama untuk khatib sendiri, kemudian untuk kita bersama. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum tuflihun.